Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Haji? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Alhamdulillah kami bersama seorang yang mungkin tidak asik lagi kalau di Medana ini, yaitu Haji Muhammad Irfai. Panggilannya apa biasanya di kalau sini? Kalau di sini Cakmat Warkop ya. Cakmat Warkop gitu. Jadi ini alhamdulillah kita bisa bertemu di sini di acara Darus Takhlid ya. Mudah-mudahan nanti perbincangan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Bagi-bagi ilmu ya sih. Gitu. Saya ingin tahu bagaimana perjalanan Haji ini ya, Haji Muhammad Irfai ini mulai awal hingga sekarang ini menjadi orang yang alhamdulillah sukses ya. Sebelum kami punya warkop, saya dulu pengalaman ikut orang. Oh, jadi pernah ikut orang? Iya, ikut orang itu selama 5 tahun. 5 tahun ya Haji? 5 tahun. Waktu yang tidak sedikit ya Haji? Itu sebelum menikah, jadi masih bujangan. Oh gitu ya. Masya Allah. Kan warungnya bos saya tadi kan banyak juga. Jadi sampai ditugaskan di Surabaya. Ya, di sana itu selama 3 tahun. 3 tahun. Iya. Yang dikasih tadi berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun di Chandra ini 3 tahun. 3 tahun. Ya. 4 tahun. Oke. Nah kemudian itu saya di situ belajar sampai bisa. Terus waktu itu kendalanya itu memangnya saya ini kan kampung ya. Orangnya itu saya di kampung itu orang super miskin. Jenengan? Iya, maksudnya itu orang yang paling miskin lah dari kalau maksudnya itu jenengan ini memang orang yang nggak punya, ya orang yang di bawah. Ekonominya memang sangat pas-pasan. Gitu. Saya itu kalau setiap malam kan saya disuruh jaga malam saya sama bos saya itu. Ya. Setiap malam itu saya ini angan-angan saya ini apa bisa saya punya warkop seperti ini, apa bisa. Nah, saya ini terus dalam hati saya ini. Kemudian saya pikir kalau bikin warkop ini kan banyak modalnya. Kontraknya berapa? Oh gitu ya sih. Iya kan itu kontrak. Kontraknya juga apa? Biayanya itu semuanya. Paling tidak itu membutuhkan dana sebesar 20-25 juta. Buat warkop ya sih. Sedangkan saya nggak punya apa-apa. Kemudian ya sih. Nah, kemudian terus saya itu alhamdulillah Allah memberi jalan. Saya ini tiba-tiba disuruh oleh bapak saya itu ke Malaysia. Ke Malaysia? Iya. Untuk apa ya? Nah, di sana itu katanya di kampung saya itu kan banyak orang yang pergi ke Malaysia. Oh iya. Di situ kemudian TKW TKI ya. Kemudian saya pergi ke Malaysia. Saya berniat untuk mencari nafkah, untuk merubah nasib saya. Alhamdulillah saya di sana kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Kemudian saya pulang, saya punya modal. Oh dari sana punya dapat modal ya. Baru saya ini bisa merintis ngontrak warung pertama di Gunung Anyar. Warkopnya Haji pertama kali itu. Kemudian saya itu ya ada cerita sedikit bahwa saya ini bikin warung itu saya pakai spanduk kre. Tahu kre ya? Kre itu dari bambu itu loh. Nah, itu spanduknya itu. Tahu ya cuma wong medokan. Nah, ya itu. Kemudian di sebelah saya itu ada Pak Haji Hasan itu. Saya tanya, orangnya sudah tua. Bah, kalau Pak panggil saya, Bah, saya mau bikin ini spanduk ini ditulis apa Bang? Oh, tulis warkop Cakmat ya. Dari situ sampai sekarang dipanggil warkop Cakmat Warkop nih. Cakmat Warkop ya. Itu. Jadi saya sudah sedikit memahami. Jadi perjalanannya seperti itu tadi. Ya. Jadi sempat ketika sampai merasakan kesedihan itu memang pernah ya sampai menangis sampai ya Allah seperti ini. Iya betul. Pernah sampai di exit atau di apa ya didolimi oleh siapa gitu sampai waktu di Jakarta. Iya Jakarta itu. Ada cerita sedikit yang sangat
mungkin terkesan iya, di terkesan. dalam hati saya itu waktu di Gresik. Gimana? Tahun 1991 kalau masih ya. Gimana? Waktu itu pertama kali saya jaga warung ya. Kemudian ada seorang di situ itu di depan warkop itu minum minuman keras. Iya, minuman keras. Iya. Iya. Satu gerombol orang itu. Iya. Kata ajarkan saya ini, itu nanti kalau anak-anak itu mengambil apa saja di warung, Di warkop tulis tadi ya? saja ya, tulis Tulis saja. saja. Tulis. Nggak usah ditanya. Kalau saya tanya, Ya. tulis saja. Kata ajarkan saya. Iya, iya. Kemudian apa kata ajarkan saya turuti. Dia ngambil juga ya? Ngambil saya tulis. Saya Ngambil apa ini? Ya, Minta minum. soda, Soda. spray, Oh, makanan-makanan ringan itu semuanya itu saya tulis semua. Memang mabuk ya, pemabuk ya? Iya, mabuk. Kemudian jam 3 malam 3 malam, nggih. saya langsung didatangi salah satu pemabuk tadi. Nggih. Meja digebrakin. Bruh. Hmm. Hati saya langsung lemes. Takut sekali. Sedih saya merasa. Kemudian dibawakan parang segini. Parang. Kemudian dia bilang gini, kamu minta apa? Kamu di sini baru saja, kamu sudah berani-berani. Saya padahal melihat saja, bukan saya ini. Padahal saya main nggak bicara yang itu, cuma saya melihat saja. Melihat saja sudah tersinggung. Gitu loh. Mas. Di situ saya itu hati saya menangis. Kemudian setengah jam ada ketuanya di situ, ada Ketua gengnya tadi. datang pada saya, sama sini ada apa? Sampai harus minta maaf kepada anak-anak tadi, biar dia tersinggung. Dan batin saya ini tidak salah. Tidak salah kok minta maaf. Kok ini rojo ya kalau nggak tidak itu nangis menurut meneteskan air mata saya. Kemudian ya saya sempat minta maaf. Kemudian saya ini saya ini istilahnya gitu, biar enggak berlarut-larut ya saya ikuti saja ya enggak apa-apa, mengalah saya diajak ke tempatnya anak tadi kan sudah pindah ke kampung. Saya langsung minta maaf untuk Satu-satu gitu. seperti raja. Habis minta maaf itu saya kan sudah pulang ke warung gitu. Wangis, masya Allah, baru kali ini saya Itu sudah berkeluarga sih? belum, masih Joko ya? masih bujangan. Masih bujangan sama ini. Terus saya kembali ke warkop pertama tadi ya, di Gunung Anyar itu. Nah, itu terus kemudian saya dikasih apa ya tadi, warkop Cak Mat tadi. Nah, kemudian saya melanjut di situ selama 3 bulan tidak dapat apa-apa. 3 bulan tidak dapat apa-apa. Maksudnya itu nggak ada hasilnya. Masuknya gitu ya. Iya. Tapi saya nggak putus asa. Tak putus asa. Nah, ini yang penting. Terus saya berdoa minta kepada Allah. Kemudian saya 1 bulan 2 bulan untuk ada peningkatan. Oh gitu ya, ada peningkatan. Kemudian saya baru berumah tangga tahun 99. Kemudian saya tahun 2000 tahun 2000 ya, saya punya anak. Kemudian saya merintis lagi, Warkop lagi. Yang kedua. Iya, Di mana? Di Kendang Sari. Di Kendang Sari, Gang Lebar. Itu. Kemudian di sana juga waktu tahun 2000 itu masih banyak preman-preman. Di sana itu saya pernah dimintai uang terus setiap. Itu yang kedua ya? Iya, kedua. Yang ketiga di mana? Di Meduan Kampung. Yang ketiga di Meduan Kampung. Mana? Apa kampung? Meduan Kampung, tepatnya di Wonoayu. Perbatasan itu. Perbatasan antara Wonoayu sama Meduan Ayu. Betul. Ada sungai, ada jembatan itu ya. Yang keempat di UPN. Terus yang kelima di Citra. Kemudian alhamdulillah tahun 2018 saya buka warung penyetan, nah itu di sebelahnya. Luar biasa. Saya dengar-dengar Cak Haji itu dulu ya ketika masih perjalanan warkop itu memang dekat sama almarhum ya, ayah saya ya. Apa ya, ada cita-cita yang unik. Kok langsung di sini ya seperti akrab gitu loh. Padahal saya itu heran, orang modalan sendiri aja biasanya nggak seperti itu. Saya masuk masjid, halaman masjid itu ada satu orang di masjid. Iya. Kemudian
saya seakan-akan hati saya ini Maksudnya almarhum tadi. almarhum di masjid itu sendirian kan? Sendirian. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju, hanya sarungan aja. Iya sarungan saja. Apa dalam bahasa Jawanya apa itu namanya? Botek. Bloder ya. Ote-ote ya. Ote-ote. Nah, dari sana itu sudah dalam hati saya ini ada sesuatu yang itu loh, orang yang dalam hati saya gitu. Bagaimana tadi? Kemudian saya salim. Kemudian saya bilang mau ketemu sama Ustadz Umar. Dia bilang apa gitu. Ya, pendengarannya. Iya, pendengarannya kurang kan. Apa gitu. Nah, saya keraskan sedikit. Mau ketemu sama Ustadz Umar. Kano. Tenggene sudah tenggene rungko. Kula mriko lah niku ketemu pertama kali. Kemudian terus saya kesini, kemudian silaturahmi, kemudian terus sampai kenal, sampai ke rumah saya sering gitu. Hampir setiap hari itu mencari jenengan. Mungkin jenengan entengan jadi diajak ke sana mau. Mesti banyak ada barokah. Gini ya Ci, karena anak-anak sekarang ya, anak milenial sekarang ini kalau bekerja gajinya itu sedikit itu gampang putus asa. Mintanya itu kerjanya enak, bayarannya besar. Nah, ini harus kita pahamkan kepada mereka bahwa kerja itu kan ibadah ya. Mumpung ada jenengan ya, yang sekarang sudah sukses, alhamdulillah memberikan cara-cara motivasi untuk mereka lebih semangat tidak putus asa. Monggo. Nah, untuk anak-anak yang mau atau berminat usaha seperti saya sarankan pertama itu ditanamkan dalam hati ini ada niat kerja, ya kan? Niat kerja harus itu niatnya. Terus satu, sukses untuk mencari kesuksesan satu itu adalah kejujuran. Kejujuran itu penting sekali. Iya, karena saya dikasih tahu sama juragan saya dulu waktu saya pertama itu, kejujuran adalah pangkal daripada kejayaan, kesuksesan, keberhasilan. Waktu itu saya nggak tahu apa itu, kata-kata apa itu. Kayak sering diucapkan biasa ya. Setelah berlalunya waktu, kemudian saya sudah tahu apa itu kejujuran, ternyata itulah. Jadi buat anak-anak muda sekarang, tolong kejujuran ini harus dipegang. Nanti kalau dia itu sudah merintis atau ingin punya warkop seperti saya, ya itu juga banyak tantangannya. Pasti ada tantangannya. Katakanlah itu ada angin. Jadi kalau saya hadapi selama ini, kalau di warkop itu satu orang yang mentik, ya itu. Beli kopi 2, bukan makan jajan 2, kan punya 1. Itu ya. Itu tantangan juga. Jadi kejujuran pasti. Terus kemudian pasrah, ya pasrah kepada Allah. Tawakal. Ya pasrah kepada Allah itu dalam arti kalau di perwarkopan itu ya kan. Kalau ada orang mau ambil jajan, kalau kita tahu kita tanyakan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita pasrahkan. Maksudnya gimana? Kita pasrahkan pada yang kuasa. Jadi semuanya kita percaya langsung kepada pembeli. Seperti tadi, semuanya orang minta atau ambil jajan 2, ngakunya 1. Tapi kita kan sibuk mengurus yang lain, tidak tahu itu ambil 1 apa 2, tidak tahu. Terus pokoknya kita pasrahkan saja. Yang penting kopinya tadi yang saya tahu gitu. Itu yang pertama. Jadi di situ nanti awet, nggak gampang ada musuh-musuh gitu. Jadi saling husnudanya gitu. Juga ada niatan menolong. Iya betul. Niatan menolong. Terus ada lagi. Kalau bikin warkop itu satu rasanya harus diutamakan rasanya. Kemudian yang kedua servis. Gimana servis? Servis di situ itu dalam arti menghadapi pelanggan. Pembeli. Pelanggan itu banyak sekali. Ada yang kopi,
gitu. Kopi gitu ya. Saya Bener, kalau orangnya yang jaga itu bisa mengimbangi. Enak. Oh gimana gua? Oh. Dia pasti meskipun dia dengan cara yang mungkin tidak sopan ya, gitu. tapi kita harus menghadapi dengan baik. Baik, gitu aja, itu namanya servis. Kadang-kadang itu nama saya itu kan Cak Mat, langsung aja dari luar tuh, Mat, waduh, padahal betul. Waduh, kalau kita ini tidak menanamkan kesabaran, tidak menanamkan servis untuk mengutamakan servis, pasti kita ini marah gitu. Oh, nama saya itu sudah ada loh, kok betul dadul gitu. Jadi katanya Gus memanusiakan manusia. Manusia, betul. Itu sangat benar sekali. Jadi kita itu ibadah kan tidak hanya pada Allah gitu. Jadi sesama manusia itu juga harus baik. Jadi itu salah satu kunci ya dia. Kunci Jadi kesuksesan. yang pertama tadi adalah kejujuran Ya, kejujuran. Yang kedua adalah niatnya ya ditata. ditata betul, niat Oke. bekerja untuk beribadah, menghidupi anak dan istri, keluarga semuanya. Ibadah ya. Kemudian tawakal tadi ya. Pasrah. Kemudian servis Harus kita makan. harus diutamakan. Betul luar biasa. Tadi di Oke. persilakan mau gaji kok. Kamu tenang. Aku tak mau gaji kok. Ya. Alhamdulillah. Kamu gaji mau kamu gaji. Alhamdulillah, ini tehnya rasanya lain daripada yang lain. Betul. Ini ijazah dari guru saya. Setiap sama mau membikinkan kopi orang di warkop itu apa itu di dalam hati kecil ya. Mengatakan gini, ya Allah, mugi-mugi tiang ingkang kula damelaken kopi niki saged sehat. Gitu. Terus kemudian cocok, senang, kembali ke sini lagi. Al-Fatihah, kemudian sholawat. Niku tengene mana ini? Niku harus niku. Memang jenengan itu ya briefing ya. Jadi penjaga warkop yang sampai itu memang harus saya kasih tahu dulu cara-caranya. Terutama servisnya tadi. Untuk masalah yang ini juga harus gitu. Untuk konco-konco, untuk anak-anak muda barangkali mau ingin pelatihan, ingin pelatihan atau ingin mempunyai bikin warkop. Kalau nggak bisa datang kepada saya untuk saya ajari. Mulai dari awal sampai akhir gitu. Pokoknya sampai dia bisa monggo tenggen kula. Luar biasa sih. Saged nggih. Insyaallah nanti biar semuanya bisa konco-konco, terutama anak-anak muda sekarang ini gitu. Sekarang ini anak-anak muda ini kan meskipun lulusannya SH, S1, S2, S3, S4, tapi untuk mencari kerjaannya itu sangat sulit. Memang yang dibutuhkan sekarang itu tidak hanya pintar, tapi juga harus terampil. Harus punya niat itu kan. PKIA harus ya, produktif, kreatif, inovatif, efektif. Jadi terima kasih ya. Mudah-mudahan ya sih acara ini bisa sukses, barokah, manfaat kita bersama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi. Alhamdulillah, dalam usaha warkop saya ini omsetnya kurang lebih 1 bulan 5 jutaan per warkop. Berarti enten 7 kawan 4 warkop 5 ya. 5 warkop berarti 25 juta. kurang lebih. Ya kadang kurang, kadang buat. Salah satu bulan itu sampai 25. Kadang nggak lebih ya. Atau lebih. Jarang penyetan. Ada kurang.